Mahkamah Konstitusi hari ini resmi menghapus ambang batas pencalonan presiden 20%. Dengan keputusan ini, maka pasangan calon presiden dan wakil presiden bisa diusulkan oleh partai politik tanpa harus memiliki kursi di DPR. Apakah ini keputusan yang tepat? Dan apa dampak positif serta negatifnya dari keputusan ini? Untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan pakar hukum tata negara Profesor Zainal Arifin Muhtar, dan kita juga sudah terhubung bersama dengan Ketua DPP Partai Gerindra, Bang Ariza Patria. Selamat malam, Bang Riza, Bang Uceng. Selamat malam. Assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam. Ketua DPD DKI Jakarta, Gerindra, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Siap, Bang Riza. Selamat malam, Bang Uceng. Bang Riza. Di studio. Baik. Selamat malam Bapak-Bapak. Bang Riza, tanggapan Anda pertama kali ketika mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi hari ini seperti apa? Ya, kalau kami ini partai politik, ya semua tahu, Bang Uceng apalagi tahu, nggak ada pilihan. Kami kan tidak bisa berkomentar banyak. Karena pilihan kami satu, menerima apapun keputusan MK yang final and binding. Ya. Jadi nggak ada pilihan. Bagi kami, partai politik ya selalu siap melaksanakan berbagai bentuk regulasi yang ada. Dan harus patuh dan taat. Regulasi tertinggi tentu Undang-Undang Dasar 45. Itu yang selalu disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto. Kami partai selalu patuh dan taat pada Undang-Undang Dasar 45. Pada perundang-undangan yang ada. Pada peraturan yang ada. Terlebih, Partai Gerindra adalah partai pemenang Pilpres. Di mana kader terbaik Partai Gerindra Bapak Prabowo sebagai presiden, tentu beliau akan memberi contoh yang baik bagi kita semua sebagai warga negara yang patuh dan taat pada Undang-Undang Dasar 45, pada peraturan perundangan, termasuk pada apapun yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi yang final and binding. Jadi kami sekali lagi tidak ada pilihan, pilihan kami adalah patuh dan taat pada peraturan perundang yang tertinggi, peraturan Undang Dasar Perundangan, termasuk keputusan apakah keputusan Mahkamah Konstitusi, keputusan MA, keputusan apapun yang menjadi produk hukum yang benar, yang mengikat, yang baik, kami sebagai partai pasti patuh dan taat. Terlebih, mohon maaf ya, terlebih ketika penyusunan undang-undang, parlemen threshold, presiden threshold, Partai Gerindra ketika itu adalah partai oposisi yang berada di luar. Waktu itu Mas Uceng juga mungkin tahu dan mendengar, media tahu, publik, Partai Gerindra termasuk partai yang memperjuangkan tidak adanya presiden threshold. Jadi saya ingat sekali, karena saya ketika itu pimpinan Komisi 2, di mana tugas Komisi 2 adalah termasuk menyusun, membahas, mendiskusikan, sosialisasi dan sebagainya terkait undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, undang-undang pilpres, undang-undang pileg, undang-undang pilkada. Jadi saya ingat betul karena saya pelaku di situ dan saya juga wakil ketua Pansus ketika itu pembahasan undang-undang. Jadi sekali lagi kami termasuk partai yang mendukung adanya presiden threshold 0% ketika itu. Ketika itu partai-partai besar yang dipimpin oleh PDIP ketika itu, mohon maaf, Golkar ketika itu, yang bersikeras tetap ingin di 20%. Kami ingin minta turun waktu itu di 0%, setidaknya 5-10%, bertahap. Kalau belum bisa 0%, itu kebijakan kami. Saya ingat betul, Partai Gerindra termasuk memperjuangkan presiden threshold dapat diturunkan agar dapat mengakomodir calon-calon presiden sebanyak mungkin putra-putra terbaik bangsa. Sekalipun kami punya calon terbaik, tapi Pak Prabowo memberi kesempatan seluas-luasnya bagi putra-putri bangsa untuk dapat juga mencalonkan. Tidak perlu dibatasi, karena Pak Prabowo ingin pelaksanaan pilpres secara terbuka, secara fair, legitimate, dan tidak membatasi, semua diberi kesempatan. Jadi Pak Prabowo itu selalu
ingin menyejahterakan rakyat dengan cara berkuasa. Berkuasa dengan cara konstitusional. Dengan cara konstitusional karena dicalonkan oleh partai, Bapak Prabowo bikin partai. Jadi gitu Mas Uceng. Jadi ada tahapannya. Beliau jadi presiden itu nggak ujuk-ujuk ya. Mengikuti regulasi undang-undang yang ada, kemudian bikin partai 17 tahun membesarkan partai, bukan pekerjaan yang mudah, ya kan? Berapa kali jadi calon, alhamdulillah akhirnya Allah memberikan keberkahan, Bapak Presiden menjadi presiden terpilih dengan suara yang tinggi ya di dunia, mungkin termasuk presiden dengan perolehan suara yang tertinggi. Nah sekarang tugas kami membantu Bapak Prabowo sebagai presiden agar dapat mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Saya kira itu. Berarti Partai Gerindra menyambut baik ya putusan Mahkamah Konstitusi. Nah saya ke Bang Uceng. Bang Uceng, betulkah putusan ini kemudian berdampak positif bagi semua partai politik? Karena katanya bisa mengusung capres sendiri. Tanggapan Anda? Kalau dibaca putusannya sebenarnya Mas ya, jadi sederhana, dia mengembalikan ke bunyi Undang-Undang Dasar. Yang di Undang-Undang Dasar itu sebenarnya mengatakan calon pasangan presiden dan wakil presiden itu dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu. Jadi sepanjang dia menjadi peserta pemilihan umum, ya, dia boleh mencalonkan. Itu kan sudah sekian lama selalu kita dorong, dan artinya hari ini kan MK mengembalikan ke sana bahwa sepanjang dia adalah peserta pemilihan umum, maka dia boleh mencalonkan. Tidak ada lagi jumlah harus sekurang-kurangnya berapa persen. Nah, yang menarik memang ada putusan lain tentang parliamentary threshold. Di parliamentary threshold itu MK juga membatalkan pasal soal parliamentary threshold yang soal 4% itu, tapi kemudian MK meminta kepada partai politik di DPR untuk menyusun klausula yang lebih lebih logis. Karena kan kalau ditanya asal muasal 4% itu kan tidak ada sebenarnya, tidak jelas parliamentary threshold itu. Nah, menjadi menarik kalau misalnya logikanya, akankah nanti pembentuk undang-undang itu menyambungkan parliamentary threshold dengan presidential threshold? Ya, karena agak mustahil juga sih sebenarnya kalau tetap ada parliamentary threshold, presidennya peserta pemilu, tapi dia tidak ada di DPR. Karena parliamentary-nya, dia nggak lolos parliamentary threshold. Paham ya maksudnya? Kan parliamentary threshold itu syarat untuk mendudukkan orangnya di parlemen. Sedangkan presidensial threshold itu syarat untuk mencalonkan sebagai capres. Nah, kalau misalnya dia tidak dapat kurang misalnya atau kehilangan, tidak dapat mendudukkan orangnya di DPR, sedangkan kemudian dia mencalonkan presiden dan presiden terpilih, nah itu kan menjadi agak lucu juga tuh, agak nggak nyambung tuh. Di parlemen dia tidak punya dukungan sama sekali, sedangkan presiden dia ada, walaupun dalam sistem presidensil memang pemilihannya atas orang, bukan atas partai. Nah, artinya begini, kalau mau sederhananya, apakah ini menguntungkan semua partai? Bisa ya. Dalam artian ya berarti ini hak bagi semua partai untuk mencalonkan calon presiden sepanjang dia sudah menjadi peserta pemilihan umum. Nah, tetapi kita mungkin jangan bertepuk tangan terlalu riuh dulu, karena ada beberapa hal yang harus dipikirkan. Yang pertama, yang saya bilang, di dalam putusan ini sendiri MK bilang bahwa dan ini menurut saya beda pendapat dengan MK ya. MK masih bilang bahwa tetap harus ada rancangan pengaturan supaya jumlah capres jangan terlalu banyak. Iya. Itu ada, MK menuliskan itu. Artinya jangan-jangan nanti akan ada lagi undang-undang untuk mengatur presidensial threshold, dan logikanya jangan-jangan akan disamakan dengan parliamentary threshold. Jadi supaya setidak-tidaknya pendukung di presidensial threshold itu adalah orang yang sudah lolos parliamentary threshold itu. Jangan-jangan. Dan ini menurut saya agak berbahaya karena masih menyimpan problem menurut saya di pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua, butuh aturan main selanjutnya. Ya, kita nggak tahu nih bagaimana DPR
dan pemerintah menyepakati bunyi pasal baru revisian. Ya. Saya berdoa mudah-mudahan mereka mencari klausula yang tidak memberatkan atau tidak melahirkan presidensial threshold gaya baru atau kemudian merusak lagi parliamentary threshold seperti putusan MK. Yang ketiga, ketika partai politik seluruhnya itu boleh mencalonkan, plus pada saat yang sama semua partai Baik. artinya boleh mencalonkan sepanjang dia menjadi peserta. Nah, bisa jadi gejala jual beli kandidasi itu akan menjadi tinggi. Jual beli seperti yang terjadi di kandidasi-kandidasi lainnya. Jual belinya itu akan menjadi tinggi. Karena orang nanti bisa jadi akan melakukan gejala borong dan lain sebagainya. Saya berharap begini sih sebenarnya. Yang paling harus dilakukan adalah bagaimana mengatur supaya menjadi peserta pemilihan umum itu dipersulit. Ya. Tetapi untuk presidensial threshold-nya silahkan 0%. Supaya apa? Jumlah partai yang bisa ikut pemilu itu tidak usah terlalu banyak. Ya. Sedangkan pada saat yang sama mereka kemudian bisa mencalonkan presiden sebagai hak atas pasal Undang-Undang Dasar. Baik. Nah, yang menarik adalah ketika kekhawatiran tadi jangan-jangan ada undang-undang berikutnya yang baru begitu ya, yang menjadi katakanlah dalam tanda kutip jebakan yang mengatur tadi parliamentary threshold dan presidential threshold. Kita bahas selengkapnya usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana. Newsroom masih akan kembali. Tetaplah bersama kami.